Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Secia Deli Intan Pratama. Di sini saya akan membacakan tugas makalah saya yang berjudul Metode Psikoterapi Islam, Zakat dan Haji. Nama dosen pembimbing saya yaitu Tripuji Astuti. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian zakat, yaitu zakat berarti suci dan tumbuh dengan subur. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat baik bagi zaki yang berzakat maupun bagi mustahib penerimaan zakat. Bagi muzaki, zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahik, khususnya para fakir miskin. Selain itu, zakat juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, tamak, dan serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri hati dan dengki terhadap para mustahik. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan bagian B, yaitu syarat zakat. Para ulama fikih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu yang pertama itu muslim, yang kedua itu merdeka, yang ketiga itu harta itu mencapai nisab jumlah hitungan, yang keempat itu harta itu adalah milik penuh dan sempurna. Setelah saya akan membacakan yang bagian C, yaitu macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat fitrah jiwa. Zakat fitrah jiwa adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap pribadi muslim tanpa terkecuali, yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal harta. Zakat mal harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil peniaga, hasil ternak, harta temuan, dan emas, perak. Oke, baiklah, saya lanjutkan bagian D, penghitungan zakat. Penghitungan zakat yaitu ada 3. Yang pertama zakat fitrah. Per orang itu 3,5 liter kali harga beras per liter. Yang kedua itu zakat mal. Zakat mal itu 2,5% dikali jumlah harta yang disimpan selama 1 tahun. Yang ketiga itu zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilan, kurangi total pendapat dengan utang, lalu hasilnya dikali 2,5%. Untuk contohnya kalian lihat sendiri, ada itu di makalah. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan yang bagian E, orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat mustahik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fakir, orang yang melarat hidupnya karena ketidaksarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu miskin, orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya meskipun sudah berusaha secara maksimal. Yang ketiga yaitu amil, pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik. Yang keempat yaitu mualaf, orang yang berbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang pernah berpotensi memeluk agama Islam. Yang kelima yaitu ikab, budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari pembudakan atau penawaran. Yang keenam yaitu garim, orang yang terlihat utang dan dia tidak bisa melunasi utangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Yang ketujuh yaitu sabila, jidah dan dakwah Islam. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan yang bagian E, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama itu orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua yaitu hamba sahaya karena mereka mendapatkan nafkah dari Tuhan mereka. Yang ketiga yaitu keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu orang yang dalam tanggungan berzakat. Yang kelima yaitu orang yang tidak beragama Islam. Saya akan melanjutkan yang bagian G, beberapa kebaikan zakat diantaranya. Yang pertama itu mengusir perilaku buruk yang ada pada seorang. Yang kedua itu mengembangkan potensi diri bagi umat Islam. Yang ketiga memberi dukungan
moral bagi orang yang buruk masuk agama Islam. Yang keempat, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluknya. Yang kelima itu membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang keenam itu sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang ketujuh itu menjaga timbulnya kejahatan-kejahatan dari orang miskin yang apabila tidak dipenuhi kebutuhan mereka. Yang kedelapan yaitu mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkannya bagian I. Dasar hukum haji. Dasar hukum ibadah haji terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Iman. Artinya mengajarkan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingatkan kewajiban, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak membentukkan sesuatu yang baru sealam. Adapun cara-cara kewajiban haji untuk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu berakal sehat, yang ketiga itu balik, yang keempat itu merdeka bukan hamba saatnya, yang kelima kuasa atau mampu mengajarkan. Oke, baiklah, saya lanjutkan yang bagian J, rukun haji. Rukun haji itu ada 3. Yang pertama itu berniat mulai mengerjakan haji. Yang kedua itu hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 bulan haji sampai terbitnya fajar tanggal 10 bulan haji. Yang ketiga itu tawaf bergelincir Ka'bah. Oke, saya lanjutkan yang bagian K, wajib haji. Yang pertama itu ihram dari miqat, tepat yang ditentukan dan masa tertentu. Ketentuan masa miqat zaman ini ialah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar. Yang kedua itu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam. Yang ketiga itu melontar Jumaratul Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat itu melantar tiga jumlah. Oke, saya lanjutkan yang bagian L, hikmah pelaksanaan haji. Yang pertama itu setiap perubahan dalam ibadah haji sebenarnya mengandungkan rahasia. Yang kedua itu mempertanggung iman dan takwa kepada Allah SWT, karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kusut. Yang ketiga itu ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Yang keempat itu ibadah haji adalah sebagai tindakan lanjut dalam membentukkan sikap mental dan akhlak yang mulia. Yang kelima itu ibadah haji adalah merupakan penyataan umat Islam seluruh dunia menjadikan umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Yang keenam itu ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia yang pendakan pesertanya mendatangkan dari seluruh penjuruan dunia. Yang ketujuh memperkuat fisik mental. Yang kedelapan itu menumbuhkan semangat berkorban karena ibadah haji. Yang kesembilan itu dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membinakan persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Itulah tugas dari makalah saya tadi. Jika ada pepatah yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.